Sombong jawatan. Gubernur mau sombong. Aduh, 10 tahun men. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jahiliyah, Bapak Ibu termasuk orang jahiliyah. Apa masyarakat jahiliyah? Satu, sombong, takabur, angkuh. Jadi kalau ada orang Islam mengaku dirinya Islam, mengaku diri umat Rasulullah, tapi dia sombong, takabur, pongah, itu masyarakat jahiliyah. Dan Pak Gubernur, dosa setan yang ditiriskan sampai detik ini selalu dia kembangkan dan selalu ditanamkan kepada kita, dosa sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Satu, ilmu. Aduh, ilmu. Kalau Allah mau dicabut ilmu kita, pikun. Ada orang di kampus banyak sekali gelarnya, bertumpuk-tumpuk, profesor, dokter, tak. Begitu mau pensiun usia 70 tahun, mulai pikun-pikun Pak. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu tidak pernah lagi kau cium saya. Kata suaminya dalam hati, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium Pak. Apa mau sombong? Profesor doktor, Allah cabut ilmumu, kau tidak bisa bedakan mana istrimu mana pembantu. Pak Kadis jangan juga modus. Teman-teman sudah dengar ceramah ini, besok didapat di kamar sama nanya, Pak, saya kira mamamu nak. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Itulah makna kenapa kita tidak mengetahui arti alif lam mim, Taha, Yasin. Apa tujuannya? Allah ingin tunjukkan, jangan kau sombong dengan ilmu. Alif lam mim kau tidak tahu. Adakah ustadz yang sombong karena ilmunya? Banyak. Mana ustadz yang sombong yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, seolah-olah hanya dia penghuni surga. Kayak dia panitia hari kiamat. Aduh. Dulu waktu saya kecil, itu kalau kita sholat jamaah Pak di masjid subuh, kalau di samping kanan kita tidak kunut, kita tidak ribut Pak. Allahu Akbar. Samping kanan kunut, tidak ribut. Kita cuma bilang dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Sekarang Pak, dia belajarnya di YouTube. Baru 3 minggu, baru 2 menit habis kuotanya. Paham agama setengah-setengah. Hanya dia tahu jingkrang. Hanya dia tahu pelihara jenggot. Hanya dia tahu bicara Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah ya ukhti, kaifa haluk ya habibi, kullu nafsin saikatil maut. Ya sudahlah, jangan sombong karena ilmu. 2, apa yang mau sombong? Jawatan. Gubernur mau sombong. Aduh, 10 tahun men. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Gambang Garuda Pak Pranowo, Pak Ganjar, 10 tahun aja dipakai Pak. Begitu habis masa jabatan, Bapak masih mau pakai keliling Jawa Tengah, dibilangi gila Pak. Ayo, apa yang kita mau sombongkan? Kepala dinas kau mau sombong, pret. Kamu bisa jadi kepala dinas ke gubernur senang. Biar gubernur senang, kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Apa yang mau kita sombongkan? Jabatan, jangan sombong. Pak Kajati mau sombong, aduh men, pensiun. Ketua DPR, ya kalau terpilih lagi Pak. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang kita mau sombongkan? Ada yang merasa sombong karena hebat, banyak followernya, Dasat Latif. Jangan kau sombong Dasat. Kau bisa begitu karena ada yang nonton kamu. Kalau tidak ada follower saya, mana hebatnya? Saya ceramah di sini berdebu, bergema, berapi-api, hebat. 1 jam membara ceramah saya, tidak ada yang nonton. Lewat orang, sudah lama itu ustadz gila di dalam. Maka jangan sombong.
Jabatan kita miliki sekejap saja. Ilmu yang kita miliki, jangan sombong. Yang ketiga, yang menyebabkan sombong, kaya. Apa yang kamu sombongkan dengan kekayaanmu? Di atas langit ada langit. Allah marah dengan kekayaanmu. Oke lah, masih banyak harta, masih bagus mobil, masih banyak tabungan. Allah titip satu penyakit dalam dirimu, tidak ada bisa kau makan. Banyak kan Bapak tahu? Banyak duitnya miliaran, tabungannya miliaran, tapi apa? Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan lemak. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. Duit 10 miliar, ubi rebus saja bisa dia makan, Pak. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Mohon maaf Pak Kadis, selama Bapak aktif sebagai PNS, Bapak tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok jam 8 Bapak keliling di komplek, kasih sinar matahari. Jangan pakai baju Pak ya, jangan pakai peci, pakai celana pendek aja Pak, supaya kena semua matahari. Jangan pakai sendal. Kelilinglah dia di komplek dari jam 8 sampai setengah 10. Tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Ada 3 teman setan di dunia kata Allah. Ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat Pak Gubernur sombong, temannya setan. Kaya ilmu Ketua Basnas sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Tapi kalau mereka golongan ini sombong, orang masih tolerir dan maklumi. Kenapa? Ada hal yang dia bisa sombongkan. Wajarlah dia sombong, dia gubernur Jawa Tengah, paling banyak penduduknya bos. Oh kaya, wajar dia sombong, apa aja dia punya. Wajar dia kaya, profesor, doktor, tinggi ilmunya. Tapi temannya setan, meskipun itu dia masih dimaklumi. Kenapa? Segala dia punya. Tapi kalau itu sudah temannya setan. Tapi kalau sudah tidak terkenal, miskin, pengangguran, mengharap-harap THR, jelek mukanya, bau mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo, kalau ada di antara kita masih punya rasa sombong, Allahu Akbar, kalian gagal dalam berpuasa. Tujuan orang puasa, Bapak semua sudah hafal. Endingnya puasa, akhirnya puasa, la'allakum tattaqun. Mengenai orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu sifat orang bertakwa kata Imam Buzairi, tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, bukan rendah diri. Saya ketawa dalam hati kalau ada lihat pejabat, anggota DPR, kepala dinas, kepala seksi mau sombong. Aduh kasihan, berapa lama kau punya jabatan? Maka semakin tinggi jabatan, semakin cakep, semakin cerdas, semakin kaya, tapi dia rendah hati. Itulah yang Allah cintai dunia sampai akhirat. 2, karakter orang jahiliyah. Apa itu? Nganggap remeh orang lain. Selama Bapak suka nganggap remeh orang lain, itu karakter jahiliyah. Allah larang Bapak pakai mobil mewah, silahkan, itu rezekimu. Allah larang pakai emas berlian, silahkan, itu rezeki, tidak dilarang Allah pakai. Kalau perlu pakai berlian itu gigi. Kan ibu-ibu sekarang itu begitu kayanya, giginya aja dia kawat Pak. Dulu waktu kita kecil pagar yang dikawat Pak, sekarang gigi dia kawat-kawatnya Pak. Kalau masih mahasiswa saya masih senang lihat Pak, tapi kalau sudah istri kepala dinas, sudah mau 50 tahun pakai kawat juga terlambat. Ini namanya STNK, sudah tua nakal kembali. Sudahlah, daripada pasang behel Bu, lebih baik itu harga behel kirim untuk kehidupan ibu dikubur. Nganggap remeh orang lain. Mana disebut nganggap remeh orang lain? Nih, Bapak diangkat kepala dinas, meremehkan pegawai honor. Itu sombong, masyarakat jahiliyah itu. Ada pegawai honor di sini? Ada? Banyak kan? Saya tahu penyanyi lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu,
Berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor tuh. Sebelumnya PTT namanya kan, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ya. Nah, ketika masyarakat waktu itu di Mekah, jahiliyah namanya, sombong, nganggap remeh orang lain, takabur, congkak, itu kan Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal itu Pak, beliau itu cinta sama Nabi. Dari Rasulullah lahir sampai usia 40 tahun, masyarakat Mekah senang sama Rasul. Bahkan masyarakat Mekah memberi gelar Muhammad Al-Amin, yang terpercaya. Kenapa? Mereka begitu cinta kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika usia 36 tahun pernah menjadi tokoh pemersatu orang Mekah pada waktu itu. Ketika apa? Ketika Hajar Aswad, Makkah, Ka'bah dipugar, Hajar Aswad dibuka, kemudian mau ditempel kembali ke tempat semula. Bani-bani, suku-suku yang ada di Mekah bertengkar. Berhari-hari tidak ada penyelesaian. Akhirnya mereka percayakan kepada Muhammad untuk menunjuk. Ya Muhammad, siapa di antara kami yang kau tunjuk? Nabi buka serbannya. Beliau ambil serbannya. Serban 4 suku, 4 sudut. Yang bertengkar 4 suku. Maka Nabi berkata, pegang suku sujudnya masing-masing serbanku. Lalu angkat ini, kita angkat bareng-bareng. Selesai masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ibu tahu betul Pegadaian. Ini kalau mau ibu-ibu kalau dekat lebaran itu sepupu dengan Pegadaian. Sampai-sampai ibu-ibu bilang, Pak sudah mau lebaran ini ganti gorden. Oke sayang, gampang. Ganti spray gampang. Ganti kursi gampang. Ganti tempat tidur gampang. Sekalian saya ganti kau. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Jadi di Mekah waktu itu Pak, perempuan tidak ada nilainya. Apakah sekarang banyak begitu? Banyak sekarang. Kalau dulu zaman jahiliyah, lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah. Sekarang belum lahir dia kubur anaknya. Aborsi. Akibat perselingkuhan. Jahiliyah. Wanita tidak ada nilainya sama sekali. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kerjaannya perempuan waktu itu dapur kasur sumur. Sumur dapur kasur. Kasur sumur dapur. Itu aja mutar-mutar. Bahkan perempuan pada saat itu boleh diperdagangkan dan boleh dijadikan taruhan judi. Berturi kita berjudi, kalah kau suka istriku, pakai 2 hari. Nasibnya perempuan zaman itu. Tidak ada nilainya sama sekali. Siapa orang terhormat zaman jahiliyah? Mereka sastrawan yang pandai membuat sastra, hebat membuat sastra. Kalau diakui pada saat itu di Mekah, ditempel hasil kerjanya di Ka'bah, menjadi tokoh. Siapa yang hebat lagi waktu itu? Yang jago berkelahi. Siapa yang tidak ada kalahkan? Mereka menjadi tokoh. Termasuk Umar bin Khattab disegani karena tidak pernah terkalahkan dalam duel. Masyarakat jahiliyah. Nah, Nabi gelisah. Muhammad usia 40 tahun. Kenapa kasihan ini orang Mekah begini? Kenapa dia sembah batu? Kenapa tidak saling menghormati? Kenapa ada budak? Nabi gelisah. Inilah yang disebut kepekaan sosial. Nah, mudah-mudahan Pak Ganjar itu menunjukkan kepekaan sosial. Kenapa masyarakat Jawa Tengah begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Ini namanya kegelisahan, kepedulian sosial. Kalau ada pemimpin tidak punya kepedulian, maka akan terjadi bencana yang disebut neraka dunia. Punya kepekaan sosial. Akhirnya Nabi apa? Melakukan perenungan. Perenungannya di mana? Bukan di Facebook. Perenungannya di mana? Beliau naik ke gunung. Namanya Jabal Nur. Di Jabal Nur itu ada gua yang kita kenal dengan Gua Kira. Beliau kemudian beruslah. Bahasa Jawanya semedi. Benar Pak? Hah? Ya, mulut Bugis.
Akhirnya berenung, lama berenung. Akhirnya di malam ke-17 Ramadan. Ini pegawai-pegawai, saya kasih hadiah. Siapa yang tahu arti Ramadan? Ayo angkat tangan Pak. Siapa yang tahu arti Ramadan? Saya kasih hadiah 2 lembar, 3